kayak gitu. Semoga semuanya pada sehat, sehingga kita bisa sama-sama menuntut ilmu gitu kan. Terus kayaknya itu kayak fenomena sekarang itu mungkin dari dulu ya, tapi aku baru tahu karena keluar rumah tadi tuh ke pasar gitu. Corona tuh kayak hal biasa gitu. Pak, mungkin aku baru keluar rumah kali ya, jadinya taunya baru sekarang. Jadi kayak orang bicarain, oh itu tadi pedagangnya pisang kena corona. Oh kemarin itu yang apa suaminya meninggal kena corona itu kayak dibicarain sekarang tuh hal biasa, nggak kayak dulu ya. Kalau kayak dulu pas awal-awal pulang dari Jogja tuh pulang itu tuh pasangin terop tuh buat jaga coronanya. Gitu deh dulu kalau di desa. Tapi sekarang udah gak ada kayak gitu, mungkin anggarannya juga udah banyak keluar. Oke, udah jam 9:10. Kita buka acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil Waalaikumsalam anbiya'i warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Ketua Umum FKIS yang kami hormati, pemateri pada hari ini, dan teman-teman semua yang berbahagia. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita, sehingga hari ini kita masih diberikan kesehatan, nikmat yang luar biasa di banyak ribuan orang yang sekarang mungkin bahkan ratusan ribu orang yang terkena virus, dan sampai hari ini kita masih diberikan kesehatan. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, suri tauladan kita hingga akhir zaman nanti, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumul akhir nanti. Untuk mengawali acara pada pagi hari ini supaya diberikan keberkahan oleh Allah dan supaya apa yang kita lakukan hari ini bernilai ibadah, kita awali dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara selanjutnya adalah tilawah Al-Quran. Kepada Saudari Reza Sukmadewi selaku yang bertugas, kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, untuk memulai acara kita pada pagi hari ini, marilah kita sama-sama memurojaah Al-Quran surah Al-Balad ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La uqsimu bihadzal balad wa anta hillum bihadzal balad wa walidin wa ma walad. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Ayahsabu an lan yaqdir alayhi ahad. Yaqulu ahlaktu malan lubada. Ayahsabu an lam yarahu ahad. Alam naj'al lahu 'aynayn wa lisanan wa shafatayn wa hadainahu najdayn. Falaqtahamal 'aqabah wa ma adraka mal 'aqabah. Fakku raqabah.
أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم نار موصدة صدق Allahul Azim. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Um, um, Sebelum kita lanjut ke acara selanjutnya, saya ucapkan selamat datang untuk pemateri kita hari ini yang telah join, Kak Silvi. Selamat datang, Kak. Halo, selamat pagi. Pagi. Baik, teman-teman, kita lanjut ke acara selanjutnya adalah sambutan yang pada hari ini yaitu sambutan dari Ketua Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi yang hari ini akan diwakili oleh Mbak Nisa Fajriah. Kepada Saudari Nisa Fajriah, waktu dan tempat kami silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Forum Kajian Islam dan Sains Teknologi, Mbak Nur Resna. Yang terhormat Mbak pemateri dan moderator. Selamat datang buat Mbak Silvi sama Mbak Nur. Serta teman-teman peserta rating training dan juga para anggota FKIS. Selamat datang dan terima kasih atas kehadirannya. Terima kasih juga buat Departemen Riset yang telah menyiapkan acara ini dengan baik. Mungkin singkat saja dari saya ya, agar kalian punya waktu yang lebih buat ngobrol-ngobrol nanti sama Mbak Silvi sama Mbak Nur juga. Silakan diserap dan diperhatikan materi esainya. Tanya kalau kalian belum paham, insya Allah materi ini akan terpakai di kepenulisan esai kalian, karena kegunaan esai itu kan banyak banget ya. Kalian daftar ini syaratnya harus nulis esai dulu. Kalian mau input ini syaratnya juga harus nulis esai dulu. Nah, banyak banget kan manfaatnya. Makanya diikuti pelatihan esai ini dengan baik. Jangan lupa tetap konsisten juga. Mungkin dari saya cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Semangat untuk kalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutannya Mbak Nisa dan juga pesannya untuk kalian gitu. Serap ilmunya sebanyak-banyaknya. Acara selanjutnya adalah acara inti, yaitu pemaparan materi oleh pemateri kita hari ini. Sebelumnya saya perkenalkan dahulu siapa moderator kita hari ini. Kayaknya kemarin juga moderatornya sudah menemani kita pada acara pelatihan KTI. Ya, saya kenalkan, namanya Nuriski Fitriani, salah satu staf Departemen Riset mahasiswa kimia angkatan tahun 2019. Kepada Nur, waktu dan tempat saya serahkan. Baik, terima kasih kepada MC yang telah memberikan acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du.
Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Di awal tahun 2021 ini, kita bertemu lagi setelah kemarin kita mengadakan pelatihan kepenulisan KTI. Nah, untuk kali ini kita akan mengadakan pelatihan kepenulisan esai. Sebelumnya, perkenankanlah saya untuk menyampaikan ketentuan untuk acara kita pada pagi hari ini. Acara pertama akan dibagi menjadi 2 sesi, yaitu sesi penyampaian materi dan sesi tanya jawab. Kemudian, seluruh peserta dimohonkan untuk mematikan mikrofonnya, dan bagi peserta yang ingin bertanya, silahkan mencantumkan pertanyaannya di kolom chat dengan format nama _ pertanyaan. Baiklah, sebelum memasuki acara inti, izinkanlah saya untuk membacakan CV dari pemateri kita pada pagi hari ini. Pemateri kita pada pagi hari ini bernama Silvi Sri Mulyani. Beliau beralamat di Kampung Kalangsari, RT 2, RW 2, Cisurupan, Garut, Jawa Barat. Beliau dapat dihubungi lewat nomor telepon 0821 3184 6323 atau lewat email silvi.srimulyani165@gmail.com. Background pendidikan beliau yaitu di SMPN 1 Bayongbon, kemudian melanjutkan di SMAN 19 Garut, dan sekarang menjadi salah satu mahasiswa S1 jurusan Akuntansi Syariah UIN Sunan Kalijaga. Beliau juga aktif di berbagai organisasi, salah satunya di organisasi Kemaga Yogyakarta sebagai bendahara. Beliau juga aktif sebagai volunteer di Revolt ID dari tahun 2016 sampai sekarang. Adapun beliau juga punya pengalaman menjadi internship dan punya pengalaman kerja di digital marketer di Ponggok Kreatif. Nah, kemudian beliau punya berbagai karya dapat dilihat di share screen. Judul-judulnya dari tahun 2018 sampai 2020, bahkan di awal tahun 2021 ini saja beliau sudah menghasilkan satu karya yang berjudul Media Sosial sebagai saluran whistleblowing daring, bukti empiris dari Theory of Learning Behavior and Diamond Fraud. Beliau juga aktif mengikuti konferensi, training, and scholarship presentation. Salah satu konferensi yang diikuti yaitu konferensi mahasiswa akuntansi nasional yang diadakan oleh Universitas Atmajaya Yogyakarta pada tahun 2020. Adapun penghargaan yang telah beliau raih pada tahun 2020 itu mencapai 4 penghargaan, salah satunya sebagai Student of the Year yang diadakan oleh UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta pada tahun 2020. Wah, ternyata pandemi itu tidak menghalangi seorang untuk tetap berkarya ya. Selain itu, beliau juga aktif mengikuti volunteer dan berbagai kepanitiaan. Untuk selebihnya dapat dilihat di share screen. Nah, itu dia CV dari pemateri kita kali ini. Sungguh luar biasa, bukan? Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kepada Mbak Silvi Sri Mulyani. Waktu dan tempat kami persilahkan. Oke, terima kasih untuk Mbak Moderator. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat walafiat ya teman-teman. Tadi saya mengucapkan terima kasih untuk Mbak Moderator, Mbak Nur, yang telah membuka dan memperkenalkan saya tadi di awal. Lalu terima kasih juga buat teman-teman di FKIS yang telah bersedia nih Sabtu-Sabtu, weekend yang harusnya rebahan, menikmati weekend tapi bersedia hadir di forum ini. Saya Silvi Sri Mulyani dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, jurusan Akuntansi Syariah. Hari ini diminta panitia katanya buat sharing tentang kepenulisan, khususnya kepenulisan esai. Tanpa berlama-lama, kita masuk ke materi. Ini sebenarnya saya hanya sharing ya teman-teman, belum ahli juga.
saya masih banyak belajar. Jadi nanti saya harap forum ini berjalan diskusi dua arah antara saya dan teman-teman semuanya. Pagi ini saya mengangkat judul pembicaraan nulis esai tapi santuy. Kenapa teman-teman? Jadi mindset kita ketika mau menulis itu harus dibuat kalau nulis itu gampang, santuy saja. Nulis itu gampang, nulis itu bisa dilakukan oleh semua orang. Jadi yuk kita mulai. Nah ini, bagaimana mulai menulis esai? Itu pasti pertanyaan yang kebanyakan akan terbersit di pikiran atau di kepala teman-teman semua, di kepala kita semua ketika kita akan mulai menulis. Gimana sih cara nulis esai itu? Gimana cara mulai nulis? Nah, ini yang pertama, kita itu harus tahu pasti apa yang mau kita tulis. Kenapa? Karena ketika kita mau menuangkan ide kita mau menuangkan gagasan atau pemikiran-pemikiran kita harus tahu betul apa yang mau kita sampaikan. Kita harus mempunyai pengetahuan yang cukup untuk menulis hal tersebut. Terus kita juga harus tahu pasti sumber atau referensi mana yang akan kita pakai nantinya ketika mau menulis. Misalnya kita mau menulis tentang blockchain. Mungkin teman-teman di sini sudah tidak asing dengan blockchain, satu teknologi yang sudah banyak digunakan di luar sana. Nah, kita harus tahu blockchain ini nanti ada di mana saja, ditulis oleh siapa saja, di jurnal apa saja, siapa otoritas yang berwenang untuk mengatur itu, di website mana kita bisa baca-baca tentang materi-materi tersebut. Terus ini yang paling penting, yang ketiga, pastikan motivasi menulis kita itu bukan untuk dipuji. Ini yang paling penting karena ketika kita mulai menulis dengan kita niatnya ingin dipuji, nanti sedikit banyak akan berdampak ketika kita tidak menerima sesuatu yang kita harapkan, dalam arti pujian yang kita inginkan. Ketika kita berhasil menulis, itu akan berdampak kita jadinya malas nulis lagi, atau nanti ujung-ujungnya kita menjiplak dan lain sebagainya. Terus yang terakhir, ini yang paling penting juga, kita harus mulai dengan menulis, bukan dengan membayangkannya. Jadi percuma saja kita pengen bertanya-tanya gimana mau nulis, gimana nulis esai itu gimana ya. Kita harus mulai nulis, bukan cuma bayangin. Nah, kita tadi udah bahas nih esai, tapi harus kenalan juga nih sama esai. Esai ini makhluk apa sih sebenarnya gitu. Saya meminjam kutipan atau definisi dari KBBI. Kata KBBI, teman-teman, esai itu karangan prosa yang membahas suatu masalah secara sepintas dari sudut pandang pribadi penulisnya. Jadi, esai ini akan lebih banyak bersifat subjektif ya teman-teman. Nah, meskipun begitu, karena esai ini karya tulis yang ilmiah, ini juga harus disusun berdasarkan fakta dari gejala-gejala peristiwa atau fenomena-fenomena di sekitar kita. Harus didukung juga dengan referensi-referensi yang nanti kita susun secara konseptual dan sesuai dengan prosedur. Jadi nulis esai itu nulis apa? Jadi nulis esai itu nulis pendapat kita, nih kata Wijayanti, bukan kata saya. Kata Wijayanti sama kayak kata BBI tadi, esai itu menuangkan fakta-fakta yang ada di lingkungan atau di masyarakat yang berisi pendapat atau pandangan kita, sehingga bersifat nantinya subjektif sama argumentatif. Jadi untuk karena bersifat argumentatif dan subjektif, kita harus terlepas dulu dari poin yang tadi saya utarakan, poin ketiga di slide bagaimana menulis. Karena sifatnya subjektif, kita harus menghilangkan niat karena kita ingin dipuji orang lain. Kenapa? Karena ketika kita ingin dipuji orang lain, terus kita merasa bahwa opini kita tidak lebih baik dari orang lain, nanti jatuhnya kita akan menjiplak opini orang lain. Jadi kita pede aja dengan pendapat kita tanpa pengen dipuji sama orang lain. Jadi esai itu buah pikiran kita sendiri, bukan rangkuman gitu. Lalu isi esai itu apa saja? Kita masuk ke bagian struktur atau bagian-bagian dari esai. Nah, esai itu terdiri dari secara umum ya teman-teman,
terdiri dari 3 bagian, ada pengantar, ada isi, sama kesimpulan. Nah, apa saja yang di bagian pengantar? Mari kita bahas satu persatu. Di bagian pengantar, sebaiknya kita mengawali penulisan esai ini dengan kita mengutarakan alasan-alasan atau kenapa sih kita milih topik tersebut, apa urgensinya, kenapa penting topik tersebut dibahas atau ditulis atau diketahui sama masyarakat luas. Terus di bagian pengantar juga kita harus memaparkan topik yang kita angkat itu apa. Kita harus jelaskan dari hal umum ke hal spesifik. Ini disebut sebagai teknik piramida terbalik. Kan piramida seperti ini, segitiga. Kalau di bagian pengantar, piramidanya terbalik. Jadi dari bagian umum ke bagian khusus mengerucut ke bagian khusus. Jika di bagian pengantar. Terus di bagian pengantar ini kita harus menjelaskan gagasan-gagasan besar kita apa, kenapa tadi balik lagi kenapa kita harus pilih topik tersebut. Terus setelah kita membuat semua itu, membuat outline, kita harus bikin peta jalan tentang semua gagasan-gagasan kita atau alasan kuat kenapa kita menulis itu. Nah, itu di bagian pengantar. Lalu di bagian isi ini apa sih sebenarnya isinya? Isi ini apa isinya? Di sini kita harus menjawab pertanyaan-pertanyaan yang penting dengan diskusi dan argumentasi yang kita miliki. Nah, di tulisan argumen ini harus menggarisbawahi gagasan penting atau gagasan besar yang kita bawa di tulisan tersebut. Nah, kita juga harus menjelaskan dasar pemikiran kita atau pengetahuan yang kita dimiliki di topik tersebut. Seperti yang telah saya sampaikan tadi, kalau kita mau mulai menulis, kita harus punya bekal yang cukup. Kita harus punya pengetahuan yang cukup tentang apa yang mau kita tulis. Jadi kita harus memaparkannya juga nanti di bagian isi. Terus kita harus memaparkan temuan sumber dari bacaan hasil riset kita. Nah, pastiin emang kita paham, kita tunjukkan kalau kita emang paham gitu. Kita mencari juga referensi-referensi. Terus kita juga bisa gunain contoh-contoh kasus yang relevan. Terus kita ingat jangan mau kita berargumen tanpa bukti atau contoh kasus. Kan ini bukan karya fiksi, ini karya yang non-fiksi, karya yang memang tadi berdasarkan fakta dan data-data. Jadi kalau bisa harus sesuai dengan data-data atau contoh kasus atau fenomena-fenomena yang terjadi. Nah, kalau kita mau kutip kalimat juga atau pernyataan dari orang lain, kita harus memastikan sumber atau referensi yang mau kita kutip itu yang paling terbaik. Nah, bisa kita kriterianya kalau mau kutipan, kita bisa melihat satu tokoh ini dia sepak terjangnya seperti apa, perkataan-perkataannya seperti apa gitu. Terus kalau mau lihat dari jurnal-jurnal, kita bisa lihat ini jurnalnya sudah terindeks Scopus atau tidak. Jadi pilihlah sumber referensi atau sumber kutipan yang paling terbaik memang. Terus itu di bagian isi. Terus di bagian kesimpulan yang terakhir, ini bagian kesimpulan ini memiliki konstruk atau memiliki tatanan yang kebalikannya dari kata pengantar, dari pengantar. Ini di bagian kesimpulan ini kita harus memaparkan dari bagian spesifik ke bagian umum. Jadi kebalikannya dari bagian pengantar, kalau bagian pengantar tadi dari hal umum ke spesifik, kalau kesimpulan ini dari bagian spesifik ke bagian umum. Nah, apa saja yang diterangkan atau ditulis di bagian kesimpulan, kita harus pastiin di kesimpulan ini ada satu kalimat yang merupakan jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang kita ajukan di bagian awal tadi. Pertanyaan-pertanyaan atau jawaban-jawaban yang telah kita paparkan di bagian isi. Jadi itu harus ada di bagian kesimpulan. Kita juga harus rumuskan poin-poin penting dari esai kita di bagian kesimpulan ini. Jadi ditulis ulang poin-poin pentingnya yang mau kita highlight di esai kita. Terus kalau bisa kalimat kesimpulan itu harus menyatakan ulang dengan lebih jelas semua jawabannya. Terus sertakan kalimat pernyataan akhir yang luas tentang isi esai kita.
Jadi di bagian kesimpulan ini lebih ke merangkum apa yang kita tulis, jawaban-jawaban yang telah kita bahas di bagian isi dan jawaban-jawaban atas pertanyaan di bagian pengantar. Nah, kalau tips dari saya, jurus-jurus menulis esai ala saya di slide sudah terpampang. Kalau dari saya, yang pertama kita harus bikin kerangka tulisan yang lengkap, ada analisa dan gagasan utamanya. Jadi kenapa harus bikin kerangka tulisan? Agar nanti kita ketika mau menulis, ketika proses kepenulisan, kita memiliki arah yang jelas. Ketika kita punya kerangka sendiri yang telah kita tentukan, kita mau nulis ini. Analisa kita seperti ini, gagasan kita seperti ini. Jadi terarah, kita menulisnya terarah nantinya. Terus tips yang kedua, kita menulis dari bagian isinya dulu teman-teman, bukan dari bagian pengantar. Setelah bagian isi nanti baru bisa ke kesimpulan atau pengantar. Nah, kenapa? Karena seringkali bagian isi itu kan yang menjelaskan, bagian pengantar ini sebenarnya harus meng-highlight apa-apa saja yang akan kita bahas di bagian isi. Jadi ketika kita sudah selesai dengan isinya, kita akan lebih mudah untuk menyusun bagian pengantar karena kita sudah tahu apa yang dibicarakan di tulisan kita, sehingga ketika kita menulis pengantar itu sudah merangkum atau sudah mencakup apa yang kita bahas di bagian isi. Nah, ini juga untuk menghindari semacam kejadian atau kayak fenomena stuck di awal, di kalimat pertama. Kenapa tulisan biasanya tidak berlanjut hanya di kalimat awal pertama, kesulitan untuk melanjutkannya, itu biasanya seperti itu. Karena kita tidak tahu apa yang mau kita tulis, sementara kita harus mengantarkannya gitu. Jadi ketika kita sudah menulis bagian isi, kita tahu apa yang mau kita highlight di bagian pengantar. Terus tadi seperti yang saya jelaskan juga, gunakan sumber dan referensi yang paling keren, jadi kalau bisa kalau kita dapat sumber referensinya yang paling bagus, kita pakai yang itu. Nah, selanjutnya nulis aja dulu teman-teman, jangan banyak menghayal. Karena sebaik-baiknya tulisan itu tulisan yang selesai. Sebagus apapun gagasan atau ide kita, pemikiran kita, kalau hanya masih terperangkap di kepala kita tanpa kita salurkan di media, baik itu tulisan atau lisan, itu percuma saja. Kali ini kita kan bahas tentang kepenulisan. Nah, medianya nulis. Jadi nulis aja dulu teman-teman. Ide-ide atau gagasan-gagasan yang teman-teman miliki di kepala itu dituangkan dulu dalam bentuk tulisan. Nah, caranya seperti apa? Yang pertama, buat draft awal. Draft itu sangat penting. Jadi, misalnya kita bikin draft 1. Draft 1 itu masih acak-acakan, nggak apa-apa. Kita nulis sesuka hati apa yang ada di pikiran kita, nulis, terus kita endapkan terlebih dahulu. Nanti baru di review lagi di draft kedua. Tetap nih di draft kedua ini belum to the point, ya nggak apa-apa gitu. Malahan mungkin di draft kedua ini bisa lebih bagus, lebih menyeluruh secara kaidah kepenulisan karena kita melakukan review dan penulisan ulang dan baca-baca referensi-referensi lain. Terus kita endapkan dulu draft kedua ini, terus kita nanti mungkin keesokan harinya kita bikin draft ketiga. Nah, di sini kita harus mulai banyak self-editing dan ekonomi kata. Jadi kita jangan menghambur-hamburkan kalimat atau kata, harus efektif kalimatnya. Meskipun ini esai atau opini, tapi akan lebih baik jika keterbacaannya juga mudah, enak dibaca sama pembaca nantinya. Jadi di sini di draft ketiga misalnya kita mulai banyak self-editing, kayak ngedit. Nah, sampai akhirnya kita menemukan satu tulisan yang puas gitu. Jadi draftnya jadi dan ternyata lumayan pinter kita gitu buat nulis. Jadi lewat proses-proses itu kita akan menghasilkan satu tulisan yang menurut kita mungkin itu yang terbaik gitu.
Nah, selanjutnya kita juga jangan lupakan pertanyaan-pertanyaan penting di proses kepenulisan itu. Nah, kalau bisa kita sembari punya catatan note khusus. Misalnya kita lagi baca-baca nih, kita nemuin apa, langsung ditulis aja. Atau kita terbersit apa pertanyaan-pertanyaan, kita tulis. Jadi nanti ketika kita proses kepenulisan, kita tidak lupa hal-hal penting yang ingin kita sampaikan di tulisan kita. Seperti apa saja pertanyaan penting untuk topik esai tadi, terus pertanyaan penting akan mengantarkan kita ke gagasan-gagasan yang lebih besar. Jadi esai itu akan lebih terarah, nggak ngalor ngidul gitu teman-teman. Terus ini yang paling penting. Jadi proses penulisan itu sebuah proses. Penulisan itu sebuah proses. Jadi jangan berpikir kalau kita sekali duduk, sekali menulis esai dari awal sampai akhir, kita itu bisa langsung membuat satu tulisan gitu. Karena penulisan itu bukan kayak bim salah bim abrakadabra gitu, tapi proses gitu. Gak apa-apa, misalnya tulisan kita hari ini karena tadi kita bikin draft, gak apa-apa belum selesai, tapi diendapkan dulu nanti barangkali kita punya opini atau kita punya kalimat yang lebih bagus, nanti diperbaiki. Jadi jadi kalau capek misalnya capek nulis, stuck, gak tahu apa lagi yang mau kita tulis, gak ada pembahasan lagi, ya udah simpen dulu, endapkan dulu. Kita mungkin main dulu, makan dulu, atau nonton drakor dulu atau apa gitu, baca-baca dulu. Nanti kita balik lagi ke tulisan kita, tapi jangan dilupain tulisannya. Kita balik lagi ke tulisan kita review lagi. Nah ini, sering baca ulang dan self-editing. Itu paling penting. Kita harus pastiin logika kita dalam menyusun paragraf itu tersusun, harus berkesinambungan, harus koherensif. Nah, ini harus disusun berurutan juga. Terus kita harus mengintegrasikan bacaan dan referensi kita dengan sangat hati-hati. Kenapa? Karena kita asumsikan pembaca kita itu bukan orang awam, bukan orang-orang yang tidak tahu sama sekali apa yang kita tulis. Jadi bisa saja mereka lebih ahli. Terus ketika kita membaca tulisan kita, kalau kita asal-asalan ngutip-ngutip dan nyari referensi, ini bisa jadi orang itu penulisnya tidak kompatibel gitu kan. Jangan males, karena katanya orang cakep itu nggak males. Jadi harus rajin-rajin buat mengintegrasikan bacaan-bacaan dan referensi yang kita miliki. Terus kita tadi yang penting juga, kita jangan terburu-buru. Kita harus kasih waktu untuk lebih banyak self-editing. Jadi, kita jangan ngerjain deadline, biasakan diri untuk mengerjakan tenggatnya H-1 baru kita ngerjain. Nah, itu jangan dibiasakan karena sekali lagi buat menghasilkan tulisan yang bagus, itu butuh proses. Seperti yang telah saya sampaikan tadi. Jadi jangan ngerjainnya dengan cara Bandung Bondowoso. Jadi harus dicicil lah. Kebiasaan mencicil itu baik gitu. Dan manajemen waktunya juga harus diatur. Yang terakhir, ayo cepetan nulis teman-teman. Jangan cuman dibayangkan, jangan cuman dikira-kira, jangan cuman menghayal, tapi kita harus segera menuangkan tulisan kita karena sebaik-baiknya tulisan adalah yang selesai. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah, sungguh banyak banget ya tips dan trik untuk penulisan esai. Perlu diingat ya teman-teman, tulis aja dulu baru mikir ke depannya ya. Nah, untuk sesi berikutnya yaitu sesi tanya jawab. Dipersilahkan kepada teman-teman yang ingin bertanya di klik atau tulis di room chat atau bisa tanya langsung. Nah, sambil nunggu pertanyaan dari teman-teman nih, saya mau nanya nih Kak, biasanya Kakak menghasilkan satu karya itu berapa hari ya? Kan harus nyicil. Berapa kira-kira waktu yang dibutuhkan? Kalau biasanya kalau untuk ini tergantung buat apa ya. Kalau buat tugas misalnya dikasih tenggat waktu, kalau tulisan biasanya ada 1 minggu, ada 1 bulan.
biasanya kita mulai ketika dikasih topik sama dosen, misalnya saya langsung mencari topik itu apa. Misalnya dari buku pelajaran itu sendiri itu apa. Jadi dari semenjak dosen itu ngasih tugas, harus udah mulai setidaknya kita tahu apa yang mau kita tulis itu. Baru kalau lagi keteteran atau apa, biasanya dari 3 hari ke depan, kalau tulisannya ringan kayak makalah kayak gitu kan, itu masih bisa. Nah kalau misalnya kasusnya lomba ini biasanya dikasih tenggat waktu kurang lebih dari proses lolos abstrak ke full paper itu biasanya 1 bulan. Nah itu cukup 1 bulan, 2 bulan itu cukup. Biasanya kan kalau KTI ini sifatnya tim. Jadi kita harus lebih banyak diskusi sama teman-teman juga. Jadi memang nggak bisa dikerjain buru-buru, harus pelan-pelan lewat diskusi, harus nyari-nyari referensi. Kalau bisa juga diskusi sama dosen. Jadi kalau KTI biasanya 1 bulan, kalau esai kayak gitu biasanya 1 minggu bisa selesai. Wah, sangat menginspirasi nih Kak. Nah, ternyata udah ada yang bertanya nih Kak dari Sekar Dian Fitriani. Izin bertanya Kak, Ya. ada kesulitan? Pertanyaannya itu, apakah ada kesulitan yang sering Kakak temui dalam menulis esai? Dan apa aja tips dan trik menulis esai bagi pemula Kak? Terima kasih. Oke. Dari siapa tadi? Sekar Dian Fitriani. Oke. Dari Sekar. Kalau kesulitan, sebenarnya ketika saya rasa semua orang sama ketika ingin menulis, baik itu esai atau yang karya yang lainnya, hal sulit yang pertama terkadang saya sulit untuk menentukan apa yang mau saya tulis. Seringkali kebanyakan yang pengen ditulis sampai bingung. Kayak menulis apa, fokusnya mau kemana ya misalnya. Sebenarnya ini tuh satu topik, tapi ini bisa dibawa ke arah banyak yang bisa kita bahas di topik ini. Tapi sayangnya kita harus fokus ke satu topik. Jadi nemuin kayak ini loh yang harus kita tulis, ini loh yang harus kita bahas itu susah, dan itu didapatkannya dengan apa? Dengan cara berdiskusi. Diskusi dengan teman-teman yang juga punya minat yang sama ya tentunya. Dengan dosen mungkin. Nah, kegunaan forum ini seperti FKIS ini salah satunya untuk mewadahi itu kan, untuk diskusi-diskusi misalnya sama teman-teman, sama kakak kelas tentang topik ini enaknya gimana gitu. Gitu. Kesulitannya kalau saya pribadi buat nentuin ini yang harus ditulis gitu. Kayak nyari masalahnya itu loh, kadang susah gitu. Terus kalau tips untuk pemula yang tadi saya bilang, tipsnya itu jangan takut buat nulis, nyoba dulu. Kalau udah kali ini nulis pasti ketagihan. Saya yakin pasti ketagihan. Itu yang terjadi sama pengalaman pribadi. Ketika saya mau mulai menulis waktu itu ketika masih maba, itu masih takut-takut, kayak nggak pede, nggak tahu gimana gitu kayak. Tapi setelah 1 kali ikut perlombaan, jadi ketagihan sampai sekarang gitu. Jadi intinya tipsnya jangan takut buat mencoba. Wah, itu ya, sekarang tips dan trik dari Kak Silvi. Apakah ada yang mau ditanya lagi sekarang? Semoga nanti saya bisa baca tulisannya Sekar ya. Ayo Sekar, ditunggu ya tulisannya. Nah, next kita ke pertanyaan berikutnya, yaitu dari Vicky Anissa. Dia bertanya, tadi kan kata kakak ada tipsnya itu mencari referensi yang keren. Maksud dari referensi yang keren itu gimana Kak? Dan apa saja ciri-ciri referensi yang keren? Oke. Referensi yang keren itu referensi yang pertama dia yang keren itu gimana ya?
Yang keren itu yang terbaik dari semua referensi. Misalnya yang tadi saya bilang, kita mau ngutip dari atau referensi kita dari jurnal. Nah, jurnal itu kan punya akreditasi, jurnal itu punya range, jurnal itu punya apa ya? Ya itu terakreditasi. Misalnya jurnal Scopus. Jurnal Scopus juga kan ada Q1, Q2, Q3. Ya, kalau bisa kita gunain referensi-referensi itu dari jurnal-jurnal yang emang berreputasi bagus, dari jurnal-jurnal yang emang itu bisa dipercaya gitu. Kita bisa ngecek jurnal-jurnal itu apakah bagus atau enggak lewat tadi udah masuk Q1, Q2 atau Q3. Itu bisa dilihat di website Scopus kalau jurnal-jurnal Scopus. Nah, di Indonesia sendiri punya range sendiri yaitu Sinta. Kalau di Indonesia Sinta 1, Sinta 2, Sinta 3. Nah, itu kita kalau punya 3 referensi nih. Yang satu Sinta 1, yang satu Sinta 1, yang satu Sinta 2, yang satu Sinta 3. Nah, yang paling keren mana? Yang pasti Sinta 1. Karena itu sudah direview, sudah diulas sama banyak reviewer. Jadi itu tergolongnya keren gitu, bagus. Q1 itu bagus, keren gitu. Jadi kalau punya opsi beberapa pilihan, atau misalnya gini, website. Website ada website Wikipedia, ada website pemerintah. Di kepenulisan baik itu skripsi, karya ilmiah, atau esai, usahakan jangan mengutip dari Wikipedia. Karena itu Wikipedia itu kan yang kontribusi itu semua orang bisa berkontribusi, jadi belum pasti gitu keabsahannya gitu. Kalau dari website-website pemerintah yang melaporkan statistik yang seperti itu bisa dipakai gitu. Jadi referensi-referensi keren itu maksudnya seperti itu. Tips-tipsnya, ciri-cirinya misalnya bisa dari kita lihat dari penulisnya. Penulisnya ini dari mana, dia sudah menulis karya-karya apa saja, dia emang pengalaman di bidang itu atau enggak. Kita bisa lihat dari sumbernya, misalnya kalau pakai jurnal itu pakai Scopus atau terindeks Scopus atau enggak gitu. Atau kita bisa lihat kalau berita itu medianya terpercaya atau enggak gitu. Kita kalau punya 2 perbandingan, misalnya ada Tribun News sama Tirto, kita pasti mikirnya yang paling keren Tirto dong. Orang-orang akan lebih percaya, akan lebih menganggap itu baik untuk menjadi sumber referensi kalau medianya tersebut juga terpercaya gitu. Jadi itu. Nah, itu dia Vicky jawaban dari kakaknya. Apakah sudah jelas? Ada yang mau ditanyakan lagi nggak, Vicky? Jelas, Kak. Terima kasih. Makasih, Vicky. Nah, kita lanjut lagi ke pertanyaan berikutnya nih, Kak. Dari Hanifia Samha. Dia bertanya, katanya, kadang kita udah punya ide atau topik, tetapi dalam mencari referensi tentang ide tersebut susah. Jadi bagaimana solusinya ya, Kak? Oke, kita punya topik, tapi referensinya susah. Itu pernah terjadi, saya sering mengalami, salah satunya waktu mau nulis soal blockchain. Itu blockchain karena di Indonesia sendiri masih kurang penggunaannya, jadi referensinya juga terkendala. Nah, waktu itu apa yang kami lakukan? Akhirnya kami, saya dan tim, mencari referensi-referensi yang bukan dari Indonesia. Bisa saja topik-topik tersebut dibahas di luar negeri, misalnya salah satunya bisa pakai langsung ngetik Google USA. Di Google USA itu biasanya secara menyeluruh topik-topik yang ditampilkan ketika kita mencari di Google. Jadi jangan kehabisan akal ketika kita tidak punya referensi atau kekurangan referensi. Kita bisa maksimalkan dulu referensi yang ada, baru kita nyari kemungkinan kalau referensi ini ada di mana gitu. Referensi ini topik ini sering dibahas di mana. Nah, kita cari di sana. Nah, ini misalnya topiknya apa dulu? Tadi siapa, Mbak Nur yang nanya?
Dari Hanifia Samha. Hadifia. Misalnya topiknya apa? Hanif. Hanifia ya? Kayak misal apa tentang kayu bajakah itu loh Kak. Kan itu kan kurang referensinya, kayak cuma membahas tentang uji toksisitasnya doang gitu loh Kak. Jadi kurang dalam pembahasannya gitu. Itu apa ya? Apa kayu apa? Kayu bajakah, Kak, yang dari manfaatnya Kalimantan Tengah. Oh, itu bisa dicari dari kalau dari kayak net geo gitu nggak ada ya? Sepertinya nggak ada ya Kak, karena itu mungkin penelitian baru dan baru kemarin tahun berapa gitu kan ditemukan oleh anak SMA. Jadi untuk masih dalam proses perkembangan untuk penelitian lebih lanjut. Jadi untuk referensinya masih kurang. Oh iya. Nah, untuk topik-topik baru emang itu ya kendalanya biasanya referensinya kurang ya untuk topik-topik baru. Nah, tipsnya kalau mau mencari referensi-referensi terkait topik baru, kita bisa ikutin aja berita-berita atau hal-hal semacam itu yang berkaitan dengan topik tersebut. Ya biasanya update sendiri. Kita emang harus nunggu sih. Tapi kita juga ketika ada topik baru kita juga jangan keduluan sama orang lain, itu kan dilemanya. Kita pengen juga ya, jadi yang pertama juga kan ketika membahas itu. Saran saya kalau referensinya masih kurang, kita maksimalkan dulu dari referensi yang ada aja gitu. Karena emang susah kalau emang gak ada yang mau mulai nulis, juga siapa yang mau nulis gitu, nanti siapa tahu kalau kita duluan yang nulis dengan referensi yang ada, memaksimalkan referensi yang ada, justru kita yang jadikan acuan atau referensi sama orang-orang kayak gitu. Wah, jadi gitu ya. Hanifia Samha, apakah ada yang mau ditanyakan lagi kepada kakaknya nih? Sepertinya tidak ada. Terima kasih katanya Kak. Terima kasih kembali. Yuk teman-teman yang lain kalau mau bertanya silahkan ya sambil ditunggu. Nah Kak, sambil nunggu saya mau tanya lagi nih. Berapa sih biasanya referensi yang dibutuhkan untuk membuat esai? Kalau buat esai 10 referensi aja udah cukup kalau esai. Esai itu karena nggak terlalu panjang. Biasanya 1-7 lembar itu udah lumayan panjang. Tapi kalau esai itu juga kita harus ikutin juga misalnya instruksi. Kalau mau peruntukannya buat lomba, kita harus ikutin juga instruksi dari panitia. Itu yang penting. Terus kalau mau buat tugas, itu juga harus ikut instruksi dari dosennya. Kalau minimal 10 artikel 10 artikel atau 10 referensi itu menurut saya sudah cukup. Wah, baik Kak. Terus nih, biasanya kalau Kak itu bikin karya itu apakah karena ada lomba dulu baru bikin karya atau karena emang udah ada ide bikin karya dulu baru diikutkan ke lomba? Biasanya kalau selama ini saya kalau ada lomba dulu, karena itu yang jadi motivasi buat nulis. Karena kalau nggak ada kayak hal yang memacu deadline misalnya, nggak ada, itu juga sulit buat kayak yang tadi, kayak nggak ada masalahnya itu susah gitu buat nyari-nyarinya. Tapi beberapa kali selain esai atau KTI, karya tulis ilmiah, saya juga menulis seperti artikel yang lain-lainnya itu di luar kegiatan lomba dan tugas kuliah kalau hal semacam itu. Kalau inisiatif sendiri kadang belum sampai ke sana. Saya belum serajin itu ya. Baik Kak, terima kasih.
Nah, mungkin dari teman-teman nanti udah cari dulu lombanya ya biar bisa memotivasi untuk Nah, iya. menghasilkan satu karya. Terus motivasi juga selain berlatih buat nulis, ikut lomba itu sebenarnya dulu kalau boleh sharing, saya itu ikut lomba awalnya itu karena pengen jalan-jalan gratis. Karena dulu kan kalau masih kuliah offline, kita kalau lolos misalnya ke Semarang nih ke Undip, itu kan nanti dibiayain tuh sama fakultas, jadi jalan-jalan gratis gitu kayak. Itu sebenarnya motivasi yang kurang bagus, tapi itu bisa dijadiin motivasi juga. Jalan-jalan gratis. Wah, saya baru tahu loh Kak bisa dibiayain oleh pihak kampus. Iya, bisa. Lumayan ya. Lumayan, nanti Jadi, diajuin aja. Diajuin ke oh, fakultas, biasanya diganti uang pendaftaran, uang transportasi, itu biasanya diganti. oh, jadi kita pakai uang kita aja dulu ya, baru nanti Mhm. setelahnya dibayarin oleh pihak kampus. Berarti Iya, nanti kasih surat dan menyuratnya itu ya, surat iya. menyurat. Nanti biasanya kalau di fakultas saya itu diminta laporan perjalanan, kayak terus kwitansi-kwitansi yang kayak gitu, terus nanti ngajuin proposal juga. Emang agak ribet tapi ya nggak apa-apa, itu usaha. Nah, teman-teman, itu bisa jadi salah satu motivasi loh. Di samping kita jalan-jalan, kita dapat uang gratis, Nah, dapat iya. pengalaman, dan juga bisa dapat prestasi. Nah, Siapa iya juga betul. yang wow. Nah, ternyata ada pertanyaan berikutnya nih Kak dari Kak Kristan. Dia bertanya, tips esai ilmiah di era pandemi ini bagaimana sih Kak? Dan bagaimana cara untuk menghasilkan karya yang berbasis literatur itu? Mm-mm. Di era pandemi, apanya nih topiknya atau apanya? Atau cara kita memanage waktu? Mungkin Kak Kristen bisa menjelaskan lebih lanjut pertanyaannya. Topiknya Kak katanya. Topiknya. Kalau topik di era pandemi ini tentunya nggak jauh-jauh dari dampak pandemi ya. Nah, kita bisa mulai berpikir kritis juga, berpikir kritis kalau kita bisa nemuin satu permasalahan yang emang itu biasanya nggak kepikiran sama orang lain misalnya. Misalnya dampak pandemi buat eh, anak-anak gimana gitu, buat dampak pandemi buat apa gitu kan. Kalau topik-topik pandemi itu biasanya lebih ke dampak, terus bisa proyeksi atau uh, kita bisa meramalkan setelah pandemi atau meramalkan apakah pandemi ini akan berdampak seperti apa di kedepannya untuk topik-topik pandemi. Tapi hati-hati juga kalau berbicara masalah pandemi karena topiknya ini masih baru dan referensinya juga terhitung meskipun sudah 1 tahun banyak yang menulis tapi saya baca beberapa tulisan itu masih belum apa ya masih belum eh, gimana ya gitu belum belum ini jadi soal topik pandemi itu karena topik baru yang seperti tadi dibilang maksimalkan referensi yang ada, tapi kita juga harus menyortir referensi-referensi yang kita gunakan. Karena topik pandemi kan sensitif nih. Semua orang berpendapat, semua orang mengeluarkan pendapatnya. Jadi kita juga harus hati-hati jangan sampai menyesatkan juga nanti tulisan kita ke masyarakat karena ini tuh masalah global, masalah yang semua orang hadapi. Jadi kalau kita salah-salah nulis sesuatu, kita salah-salah mengeluarkan pendapat, itu bisa juga nanti jadinya diikutin sama orang lain gitu. Nah itu kalau terkait topik pandemi. Eh, Kalau di bidang teknologi dan eh, di saintek ini biasanya apa ya? Saya karena saya dari ekonomi, fakultas ekonomi, dari tadi mindset saya tentang ekonomi soalnya. Biasanya teman-teman kalau di topik ini biasanya apa? Kalau pandemi saat ini kan biasanya lebih ke berbasis literatur ya Kak. Palingan ya kayak survei, kayak
ngisi kuesioner untuk saat ini. Untuk penelitian kan agak susah nih dilakukan di lab. Oh, iya. Oh, jadi lebih ke, iya. Berarti lebih ke penelitiannya lebih ke masyarakat langsung ya? Ya, kayaknya. Ngisi kuesioner. Ya, itu bisa dijadiin alternatif juga. Soalnya kita juga gak bisa terjun langsung ke lapangan ya. Harus, tapi dimudahkan juga loh kita sebagai peneliti di era ini, karena lebih murah juga ongkos untuk penelitiannya. Kayak kalau sekedar buat ngirim-ngirim email, ngirim-ngirim broadcast, ngirim-ngirim kuesioner seperti itu kan lebih gampang gitu. Tapi kita juga harus selektif juga memilih siapa responden kita nantinya. Oh ya, ini kan karena pandemi kan cuma bisa dilakukan berbasis literatur. Kalau essay ilmiah itu selain berbasis literatur, apakah bisa langsung penelitian kayak bikin paper, dijadikan essay? Sebenarnya kalau pengalihan bentuk itu bisa aja. Tapi kalau kita mau nulis esai sendiri biasanya nggak bersifat dari penelitian juga. Kayak kita, kalau itu nanti jatuhnya kayak karya tulis ilmiah, kayak KTI. Kalau esai itu lebih ke kayak tadi yang seperti saya jelaskan, lebih opini pribadi kita. Tapi harus berdasarkan fakta, harus berdasarkan referensi kan. Jadi tidak perlu dari basis kita melakukan penelitian dulu, tidak perlu. Nanti jatuhnya itu kalau kita bikin kuesioner dulu dan lain sebagainya itu KTI harus lebih kompleks pembahasannya, karena esai ini kan cuman terdiri dari 1 sampai 7 halaman aja, minimal lah 7 halaman. Nah, mungkin begitu Kak Kristen. Apakah ada tanggapan lagi atau pertanyaan? Oh ya, terima kasih kata Kak Kristen. Terima kasih kembali. Nah, ada lagi pertanyaan nih Kak dari Kak Reza Sukmadewi. Dia bertanya, ada nggak tips terkait penulisan esai yang berkelompok? Soalnya kan ini kan kelanjutan dari kita pelatihan ini, ada follow up untuk kelompok-kelompok masing-masing. Nah, gimana sih manajemen kelompoknya untuk bikin esai itu? Ini kelompoknya berapa orang? Satu kelompoknya? Ada 2, Kak. Biasanya kan esai ada 2. 2. Oke, manajemen kelompok ya. Itu salah satu soft skill juga ya yang harus kita punya. Gimana kita kerja sama orang lain, apalagi untuk menghasilkan sebuah tulisan. Kalau bisa, kita harus kenal dulu tipe orangnya itu, rekan kita itu seperti apa. Misalnya, kita nggak bisa memaksakan style atau cara kita dalam menulis, cara kita dalam bekerja, cara kita dalam berproses dengan orang lain. Jadi kita harus saling memahami dulu kalau dalam kelompok. Kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Misalnya orang ini, terus kita juga harus kenal dia itu kelebihannya di mana. Kalau dalam penulisan, misalnya ada orang yang lebih passion atau lebih ahli dalam menata atau dalam secara struktur kebahasaan, secara administratif, secara ya pokoknya dia jagonya nata-nata gitu, kayak lebih struktur orangnya, lebih ke struktur. Nah itu bisa dia ditugaskan atau diminta untuk memanage referensi-referensi, bisa diminta untuk nanti jadi pengedit akhir, bisa diminta juga buat nyari-nyari referensi-referensi. Nah, kalau orang itu jagonya di pemikirannya, misalnya ide-idenya bagus, dia selalu bagus. Nah, kita bisa tempatkan dia buat sebagai yang merancang konsepnya. Jadi kalau dalam tim itu semua sumber daya yang kita miliki itu kalau bisa dikolaborasikan gitu. Ini bisanya apa, kamu bisanya apa, yuk kita bareng-bareng.
Nah, kalau yang nggak bisa, ya udah kita kerjain bareng-bareng. Jadi kalau saya punya satu tim yang sudah sering kerja sama. Jadi yang satu dia lebih ke yang tadi, lebih ke administratif yang kayak itu. Biasanya kita suka minta tolong dia buat nyusun-nyusun kuesioner, dia buat nyusun-nyusun daftar pustaka, buat ngerapihin, buat nyari-nyari kuesioner, buat berhubungan dengan misalnya responden dan lain sebagainya. Nah, ada satu orang yang dia pinternya itu dalam mengkonsep. Jadi konsep awal diskusi atau apapun kita lakukan dengan dia gitu. Jangan memaksakan, misalnya kalau misalnya teman yang satunya lagi itu, ini kalau bertiga ya, teman yang satunya lagi tuh dia nggak bisa diajak mikir, tapi dia jago dalam hal ini, jangan diwasain gitu. Jangan karena kita harus menghargai juga kelebihan dan kekurangan teman kita. Nah, kalau kasusnya di sini dua orang dalam kelompoknya, cara memanajemen timnya harus banyak-banyak ngobrol, banyak-banyak diskusi, banyak-banyak sharing tentang bacaan masing-masing, dan jangan lupa bagi tugas. Bagi tugas itu sangat penting buat mengefektifkan waktu yang dikasih. Misalnya dari teman-teman panitia di sini ngasih waktunya berapa, jadi harus bikin timeline. Nah, itu yang penting. Saya biasanya suka bikin timeline. Deadline-nya kapan, berarti sebelum ini kita harus ini. Jadi ditulis tanggal segini harus sudah selesai ini, tanggal segini harus selesai ini, tanggal ini harus selesai ini. Nah, itu cara memanajemen kalau kita bekerja sama dengan orang lain. Kita harus menyamakan dulu waktu kita dengan dia, bisanya kapan gitu, senggangnya kapan, kita bisa bekerja efektifnya kapan gitu. Dan harus disepakati juga komitmen timeline itu. Wah, begitu ya Kak. Sangat informatif banget bagi kita yang nantinya bikin esai bertim ya. Itu hanya bisa dilakukan untuk esai, bisa juga untuk kelompok-kelompok lainnya kan. Iya. Nah, mungkin dari teman-teman nanti diingat ya, kita harus masing-masing harus saling mengenal, bisa lebih sering diskusi dan bisa jangan memaksakan antar satu dengan yang lain. Apakah ada yang lagi yang mau ditanyakan, Kak Reza? Jangan lupa juga nanti tadi bikin timeline ya, timeline yang jelas biar nggak deadline harus. Jangan jadi deadline. Nah, ada lagi nih Kak, gimana sih katanya bikin tips dan trik untuk bisa menemukan ide atau judul untuk membuat esai? Tipsnya kita bisa baca, intinya baca dulu ya. Kita nggak akan mungkin bisa menulis tanpa kita membaca. Kita bisa banyak-banyak baca berita, banyak-banyak baca tentunya dari berita-berita yang terpercaya ya, media yang terpercaya. Kita baca-baca berita, kita baca-baca tulisan orang lain, kita sering-sering main ke jurnal-jurnal internasional. Nah, kalau dulu dosen saya itu mengajarkan, kita bisa ketika kita berlatih menulis, kita lihat misalnya kita topik yang kita sukai apa. Misalnya kalau saya pribadi tentang akuntansi lingkungan misalnya, kita bisa nyari ini di jurnal ini tentang akuntansi lingkungan itu apa. Jadi kita nemuin satu artikel yang bagus menurut kita, yang gampang, kita bisa mereplika itu. Misalnya karena itu penelitiannya sebagai latihan ya, ini penelitiannya misalnya itu di Inggris, kita buat versi yang di Indonesianya. Tapi nanti kita harus tambahin satu, kalau dalam penulisan KTI atau skripsi yang lainnya, kita harus nambahin variabel baru yang emang itu dari kita. Itu hal baru yang kita tambahin. Nah, itu bisa jadi salah satu cara buat kita belajar. Misalnya kita nemuin satu jurnal, ada variabel X-nya 2, variabel Y-nya 1. Kita bisa nambah variabel X
X-nya jadi tambahan dari kita, atau kita bisa nambah variabel Y-nya, atau kita bisa memodifikasi dari metode yang digunakan, atau kita bisa modifikasi dari data-data yang kita gunakan. Nah, buat belajar itu sangat berguna banget karena kita jadi tahu dengan kita mereplika jurnal-jurnal yang bagus, kita jadi tahu ini loh yang harus dilakuin itu, ini loh yang harus dilakuin itu gitu. Ketika kita mau memulai itu, biasakan kalau kita mereview jurnal itu. Jadi kayak semacam ngeresum. Misalnya kita bikin tabel, ini juga berlaku kalau kita mau bikin manajemen referensi ya. Jadi kita bikin resumnya. Misalnya bikin tabel, judulnya apa, penulisnya siapa, tahun berapa, latar belakang masalah dia apa, kita rangkum, kita masukin ke review kita, metode yang dia gunakan itu apa, terus hasil penelitiannya itu apa, terus kesimpulannya apa, terus nanti akan nemu future research itu penelitian saran, kalau di kita saran gitu dari penulis itu. Nah, itu bisa kita gunain di tulisan ini, disaranin seperti ini. Nah, di tulisan kita bisa pakai alasan itu. Menurut penelitian ini disarankan buat jadi kita bikin itu gitu. Itu bisa berguna banget buat kita berlatih menulis atau mencari topik. Kita bisa baca-baca dulu penelitian-penelitian terdahulu, terus kita modifikasi. Karena zaman sekarang sulit buat nyari penelitian yang emang itu original dari kita sendiri. Jadi pasti itu kayak hasil dari kita nambahin apa, kita ngerubah apa. Jadi modifikasi, jadi gini, amati modifikasi yang itu apa? Amati modifikasi tiru. Nah, bukan kayaknya. ATM. Nah, itu ya pokoknya yang itu. Tapi kalau bisa ya jangan jiplak yang tadi. Kalau dari itu karya ilmiah kan. Kalau dari esai kan karena opini pribadi, kita jangan takut untuk salah beropini gitu. Tapi harus berdasarkan fakta juga memang. Itu kalau tips-tips buat nyari topik ya. Kita baca berita, baca jurnal-jurnal, kita bisa juga menambahkan variabel-variabel atau memodifikasi. Nah, gitu. itu dia tips-tipsnya. Jadi sering-sering baca ya teman-teman. Terus baca itu nggak hanya sekedar baca, tapi dianalisis dulu isinya, baru nanti bisa dimodifikasi untuk selanjutnya. Betul. Wah, apakah ada yang lagi mau ditanyakan, teman-teman? Di sini semester berapa ya, Mbak Nur? Semester 1 ada, sampai semester 5 juga ada. Oh, saya berasa tua. Baik teman-teman, mumpung masih ada waktu nih, kalau ada pertanyaan langsung aja ditanyakan. Kalau mau sharing juga nggak apa-apa, kayak penulis pengalaman saya Kak, kayak gini, nggak apa-apa, saya dapat insight baru juga. Saling berbagi. Iya. Oh ya Kak, kan tadi kayaknya Kakak disupport sama dosen ya. Gimana sih caranya cari dosen yang nge-support kita untuk bidang penulisan? Oke. Saya rasa semua dosen bakalan nge-support ya, asal apa yang kita mau tulis itu sesuai dengan bidang dia. Jadi kita misalnya mau nulis tentang apa, kita harus pastiin emang dosen itu di bidang itu gitu. Kalau dosennya tahu kita menulis itu, terus dia juga mendalami bidang itu, pasti dia juga excited sendiri gitu. Dia merasa kayak, wah ada penerus nih, kayak wah bisa collab nih sama mahasiswa. Jadi harus pastiin juga dosen itu punya bidang yang sama dengan apa yang kita mau tulis. Jadi disesuaikan. Jadi nggak melulu sama dosen itu. Bisa nggak melulu sama dosen itu. Misalnya kalau kita mau nulis tentang ini, kita harus mulai plot ini. Topik ini ke dosen ini, topik ini ke dosen ini, topik ini ke dosen ini ya. Kalau saya gitu caranya, biar kayak tepat dan dosen itu welcome gitu dan mau bantu gitu, mau diskusi karena dia juga paham soal itu. Gitu.
Dan Wah. tipsnya kalau mau menghubungin dosen yang pasti yang utama kita harus menerapkan sopan santun, kita juga harus bersikap baik lah gitu. Jangan mentang-mentang nanti kalau udah deket jadi seenaknya juga sama dosen gitu. Tetap harus saling menghormat sama dosen. Jadi pastiin dosen itu punya ketertarikan yang sama dengan apa yang mau kita tulis. Terima kasih Kak atas masukannya. Nah, ada lagi nih pertanyaan baru dari Digwikan. Dia bertanya, bagaimana ya caranya membuat karya esai menjadi original versi kita? Apa? Maaf. Bagaimana cara membuat karya esai yang menjadi original versi kita, Kak? Ya, benar. Bentar, apa sih? Cara membuat karya esai yang original versi kita. Tadi, kalau saran dari saya, niatnya jangan mau dipuji. Karena ketika kita pengen dipuji, dan kita merasa pendapat kita tidak lebih bagus dari pendapat orang lain, itu biasanya kita cenderung buat mengutip atau menjiplak perkataan dari orang lain. Nah, itu ujung-ujungnya nanti plagiarisme, penjiplakan. Nah, itu. Terus gimana kalau itu jadi original punya kita gitu? Karena gimana ya, kalau ini esai kan pendapat pribadi, sebisa mungkin kita yang menyusun argumen kita sendiri, nggak ngerangkum atau ngejiplak dari punya orang lain. Itu poin pentingnya. Original itu yang seperti apa sih sebenarnya? Saya rasa di sekarang itu nggak ada yang benar-benar original ya, pasti karena terinspirasi dari apa, dimodifikasi dari apa gitu. Gimana kalau itu caranya jadi original milik kita? Yaitu harus kita benar-benar tulis sendiri gitu. Tulis sendiri dan tanpa terpengaruh dari pemikiran-pemikiran yang lain gitu. Nah, itu dia Kak Digwikan cara membuat esai original. Apakah ada yang mau ditanyakan lagi? Iya, dan pastiin itu unik gitu. Original itu kan pasti unik dan dipastiin juga belum ada yang nulis itu sebelumnya gitu. Nah Kak, mungkin selanjutnya Kakak bisa sharing-sharing nih apa aja sih suka dukanya dalam kepenulisan. Suka dukanya apa ya? Dukanya kalau lagi mumet aja sih, misalnya lagi ada deadline tulisan, tapi ada deadline tugas juga, terus ada deadline kegiatan juga, itu dukanya kayak ya balik lagi kayak ngeluh jadinya, oh ini belum ini kayak ya itu karena keteteran atau karena ada satu dan lain hal yang harus gak kegarap karena harus ini, karena harus itu. Terus mungkin suka dukanya kalau pas kita ada di posisi pas kita lagi yaitu banyak yang harus dikerjakan dan merasa itu tuh jadi beban gitu. Itu dukanya kayak semacam nggak bisa, kayak merasa lo nggak bisa nulis ini, tapi kayak ya udah gitu harus ditulis gitu. Kayak salah satu duka kesulitan sendiri buat manajemen waktunya gitu. Kalau sukanya ya saya jadi punya teman-teman kayak semacam relasi, kayak semacam jaringan yang emang mereka suka nulis gitu. Jadi kayak kan kalau dari pas sebelum pandemi kan sering misalnya lolos ke Undip, lolos ke UNER gitu. Jadi kan ketemu teman-teman baru di sana, gitu, kenalan gitu, kayak berjejaring sama orang lain, tahu tulisan mereka seperti apa, gagasan mereka seperti apa, terus
Sering banget ketemu sama anak-anak UI dan mereka tuh keren-keren banget, tapi ternyata kita juga gak kalah keren gitu. Jadi pede aja gitu, kita juga keren banget kok. Nah, itu dia ya, teman-teman. Semangat bikin karyanya karena kita tidak kalah juga dengan orang lain. Jangan mau kalah. Nah, ya. Ini ada lagi pertanyaan Kak dari Raihan Rabbani. Dia bertanya, biasanya kan pada pendaftaran beasiswa seringkali harus menuliskan esai semacam motivation letter. Pertanyaan itu, bagaimana tips membuat esai untuk beasiswa itu sendiri? Silahkan Kak. Esai untuk motivation letter. Sebenarnya saya belum pernah ya bikin motivation letter. Jadi kalau motivation letter itu kita kalau dari saya pembacaan yang pernah saya baca, motivation letter itu kalau bisa jangan terkesan kita itu jadi jangan terlalu terkesan kita tuh ngebet, menggebu-gebu, tapi kita juga harus low gitu. Kayak merendah untuk meroket gitu. Kayak kita harus jaga tata bahasa kita biar kan kalau motivation letter itu subjektif banget ya menceritakan motivasi kita untuk misalnya dapat beasiswa itu. Jadi sebisa mungkin kita itu terlihat meyakinkan, kita kompatibel untuk mendapatkan itu, tetapi juga tidak terkesan muluk-muluk. Jadi nggak berlebihan gitu bahasanya. Jangan berlebihan kayak menggunakan kata-kata yang pengakuannya itu terlalu berlebihan gitu. Kalau bisa meyakinkan, tetapi juga terlihat sederhana gitu. Sederhananya itu kalau dalam bahasa lisan kelihatan rendah hati gitu kalau dalam bahasa tulisan. Jadi motivation letter itu disusun dengan dasar-dasar itu gitu. Kalau dari saya. Nah, itu dia Raihan. Jawaban dari Kak Sophia, apakah ada yang mau ditanyakan lagi, Raihan? Itu kalau yang ditulis di esai untuk beasiswa apa aja ya? Kalau untuk meroket, maksudnya gimana? Kalau untuk di beasiswa biasanya kita diminta buat menceritakan diri kita sendiri, kekurangan, kelebihan, terus apa goals, apa pencapaian-pencapaian yang akan kita capai kalau kita dapat beasiswa itu misalnya, atau rencana-rencana, atau kita punya gagasan apa buat kemajuan misalnya Indonesia, atau apa untuk kontribusi kita sebagai penerima beasiswa nanti. Itu sih biasanya yang dituangkan di dalam motivation letter. Jadi kita harus meyakinkan kita itu berhak ya, kita itu mendapatkannya itu mereka itu nggak bakalan nyesel gitu ngasih ke kita karena kita itu punya kompetensi yang juga memadai buat dapetin beasiswa itu. Jadi nulis nanti di sana harus tulis kamu depannya akan berkontribusi seperti apa. Itu yang paling penting. Gagasan kita miliki. Gimana, Sehan? Oke, Kak, makasih. Terima kasih. Wah, ternyata esai beasiswa juga sungguh Kak bikinnya ya harus persiapan jauh-jauh hari ya Kak bikin esai beasiswa itu. Harus dipersiapkan. Soalnya kan itu menggambarkan diri kita ya. Jadi kalau gitu Nur. Ya. Dari teman-teman apakah ada yang mau ditanya?
paling berkesan ketika mengikuti sebuah lomba? Yang berkesan bagi kakak itu apa? Gimana? Ini Kak, bisa sharing pengalaman kakak mengikuti lomba yang menurut kakak paling berkesan itu apa? Kan banyak nih ikut lomba paper, ikut lomba esai, ikut lomba KTI, dan juga kakak ikut volunteer ya. Mungkin bisa berbagi pengalamannya yang paling berkesan itu apa? Dengan logonya ada nama UIN Sunan Kalijaga. Karena meskipun di sana juga ada UI, ada Sunan Kalijaga, itu kayak sebuah kebanggaan sendiri. Gitu. Ketika dipanggil tuh orang-orang pada hah gitu, UIN gitu. Kalau dari volunteeran kita ikut Ubud Writers and Reader Festival di Bali, di Ubud yang kemarin. Itu saya ketemu dengan orang-orang hebat, orang keren, dan di sana banyak mempelajari hal-hal baru. Jadi kita jangan batasi diri kita dengan berkegiatan hanya di lingkungan-lingkungan kita, tapi kita juga harus coba berani buat ke lingkungan yang lebih luas gitu. Itu yang paling berkesan. Tapi 2020 cuma sekali yang offline-nya itu yang di Atma Jaya, selebihnya online. Itu saya nggak bisa jalan-jalan, kesel banget. Tapi kakak tetap produktif kok selama pandemi. Hebat bisa bagi waktu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak? Yuk sambil nunggu kita. Mumpung ada kakaknya nih. Ya udah, kayaknya sudah nggak ada lagi ya kak yang mau. Oh, ada nih dari Farha mau tanya. Silahkan Farha, bisa nanya langsung. Bisa didengarkan suaraku? Kak, aku mau tanya tadi kan tentang supaya nggak plagiat, nggak cuma ringkas-ringkas doang gitu kan. Sebenarnya tuh emang sedikit kesulitan di situ juga gitu. Soalnya tuh kayak ngerasa semisal kita double satu paragraf gitu kan, kayak udah nggak bisa diubah gitu. Akhirnya tuh emang bener-bener kayak cuman ngeringkas dari semisal kayak pengertian suatu hal gitu kan, kayak kan susah buat diringkas kayak gitu, nggak diringkas, di parafrase tuh kayak udah kayak susah, kayak ya pengertiannya kan emang gini kayak gitu kan, dan akhirnya tuh kayak cuman ngeringkas dari ini jurnal 1 sama jurnal 2 itu aku ringkesin gitu. Jadi itu tipsnya biar lebih gampang kayak gitu gimana? Atau persentase supaya kayak kita nggak dianggap plagiat tuh berapa persen yang kita harus ubah kayak gitu? Ya, untuk ini kan esai. Esai itu kalau bagian pengertian hal teoritis itu nggak apa-apa banget kita ngutip, asal kita nyantumin kita ngutip dari mana gitu. Sebenarnya ngutip itu bukan dosa gitu, asal kita nyantumin nama penulisnya, nama kayak sumbernya itu dari mana gitu. Itu nggak akan jadi jatuhnya plagiat kalau kita nyantumin referensi yang jadiin kita acuan buat ngeparafrase atau nulis itu. Nah, tadi bener banget, kita harus ngeparafrase, jangan mentang-mentang kita
nanti ngasih citasi, ngasih misalnya sumber referensi, body note atau footnote, kita plek banget, ngekopas misalnya pengertian apa ya, molekul, pengertian molekul dari satu jurnal tuh plek banget. Tapi kita harus parafrase juga meskipun itu dikutip, tapi harus parafrase gitu. Parafrase lagi di tulisan kita, jangan plek-plekan kopas terus langsung ditulis. Kita bisa aja ganti-ganti kata penghubungnya, ganti-ganti sinonimnya. Misalnya kita buka thesaurus atau buka website sinonim dari kata ini apa gitu. Jadi kita bisa nyari padanan kata atau bisa pakai kata lain dari apa yang mau kita kutip. Jadi harus baca banyak-banyak, nyari tahu ini sinonimnya apa, ini padanan katanya apa gitu. Itu tips buat parafrase. Jadi parafrase itu bukan cuma kayak ngerubah struktur kalimat gitu, tapi bisa juga dilakukan dengan kita memakai kata lain atau padanan kata dari subjek yang kita bicarakan gitu. Gitu Kak. Oke Kak, terima kasih. Terima kasih kembali. Nah, terima kasih Kak atas jawabannya. Mungkin itu adalah pertanyaan terakhir pada sesi kita kali ini. Langsung saja, saya ingin menyimpulkan dari pelatihan esai kita kali ini. Pertama itu, kalau ingin menulis esai, tulis aja dulu, karena tulisan yang baik itu adalah tulisan yang selesai. Terus, esai itu terbagi menjadi 3, yaitu ada pembukaan, isi, dan penutup. Untuk membuat cari ide itu lebih baik kita sering-sering membaca, dan membaca itu bukan hanya sekedar membaca tetapi dianalisis, dan untuk selanjutnya kita bisa melakukan modifikasi. Nah, untuk terakhir kalinya mungkin Kakak Sylvie bisa closing statement untuk teman-teman di sini. Oke, sebelumnya terima kasih sudah berkenan ngundang saya buat ngoceh di sini. Sebenarnya nggak bisa-bisa amat nulis, tapi pengen berbagi aja sedikit yang sudah saya alami selama ini. Dan buat teman-teman di sini, di forum ini, di FTIS ini, forum yang sangat keren. Di sini kita bisa sebisa mungkin jadiin wadah, kita satukan energi di sini buat teman-teman beruntung bisa bergabung di sini, punya satu komunitas atau circle yang punya energi yang sama, yang itu sebisa mungkin bisa memotivasi kita juga buat lebih baik gitu. Kita harus menyerap energi-energi baik dari teman-teman yang tergabung di forum ini buat sama-sama belajar gitu, buat sama-sama berproses. Dan tadi seperti yang disimpulkan, mulai nulis, jangan cuma ngebayangin gitu. Saya harap nanti kalau teman-teman udah mulai nulis, berkenan buat ngasih saya kesempatan untuk membaca, biar saya nanti ada motivasi mungkin dari teman-teman buat nulis gitu. Nanti saya sudah nulis nih ini gitu ya. Itu pasti akan sangat saya akan sangat senang sekali kalau teman-teman sehabis ini mulai nulis, mulai berkarya. Semoga apa yang tadi saya sampaikan selama kurang lebih 1-2 jam mungkin, 2 jam ke belakang bermanfaat, bila banyak kekurangan. Sekali lagi terima kasih dan sukses untuk kita semua. Tetap jaga kesehatan dan keselamatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sudah berada di ujung acara. Semoga ilmu yang telah Kak Sylvie berikan itu bisa bermanfaat bagi kita di kehidupan sehari-hari dan selanjutnya. Saya sebagai moderator mohon undur diri dan mohon maaf jika selama pemaparan atau acara kita hari ini tadi melakukan kesalahan baik yang disengaja maupun tidak. Saya kembalikan lagi kepada MC. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sesi selanjutnya adalah dokumentasi. Buat teman-teman bisa on cam, kita foto bareng. Foto bareng dulu.
Panitia dipersilahkan mengambil gambar. Semuanya, apakah sudah siap? Oke, Yuk Kak, hitungin Kak. 3, 3, 2, 1. Sudah cukup. Oke, terima kasih. Sebelum acara selanjutnya, kalau Kak Silvi ada kepentingan bisa meninggalkan forum gitu ya. Sebelum kita lanjut ke sesi selanjutnya. Terima kasih ya Kak untuk materi hari ini. Terima kasih untuk ilmunya. Terima kasih, Kak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya adalah pengumuman waktu dan tempat. Saya silahkan ke Mbak Reza. Bentar. Cek. Suaraku kedengeran nggak? Kedengaran Mbak. Kak. Oke. Oh ya, di sini tak jelasin ya terkait untuk mekanisme teknis dari follow up-nya. Nah, kan kemarin kelompoknya udah dibagikan ya. Untuk yang esai udah dibagi kelompoknya, dan untuk teknis dari follow up-nya itu sama seperti kemarin yang pelatihan KTI. Jadi setelah dibuatkan kelompok, nanti diskusi per kelompok. Nah, nanti ada beberapa kelompok itu, ada satu yang bimbing. Nah, yang bimbing itu nanti dari riset sendiri. Nah, terkait terkait deadline-nya. Nah, nanti akan dibuatkan deadline-nya dari tanggal berapa sampai tanggal berapa itu nanti misalnya tanggal ini udah jadi judulnya, terus 1 minggu lagi udah jadi pendahuluan dan lain sebagainya. Dan jangan lupa, jangan khawatir juga, nanti akan dibuatkan draft. Jadi draft itu nanti kayak sejenis template buat guide kalian, buat guide nulis esainya kayak gitu. Jadi nanti akan di grup kuning kan udah dikirimkan juga ya buat yang KTI untuk draftnya kemarin sampai pendahuluan. Nah, jadi contohnya kayak gitulah kurang lebih terkait draft untuk yang esainya juga kayak gitu. Nanti dibuatkan esainya itu terdiri dari apa aja gitu. Sistematika penulisannya itu kayak gimana kayak gitu, terus diurutkan dari pendahuluan gitu misalnya, terus isi, terus penutup. Nah, nanti di pendahuluan itu dijelaskan isinya apa aja kayak gitu,
biar lebih memudahkan aja, lebih memudahkan untuk membuat esainya. Nah, buat teman-teman nanti akan di-share ya terkait timelinenya kayak gitu. Terus pesannya buat teman-teman semangat untuk nulis esainya, dan seperti yang dibilang sama pembicara tadi, sebuah tulisan itu tidak akan menjadi tulisan jika tulisannya itu tidak selesai kayak gitu. Jadi mohon banget bantuannya, kerjasamanya buat teman-teman semua, kita bareng-bareng belajar menulis esai dari awal sampai di akhir nanti sekiranya kita bisa menyelesaikan kayak gitu karyanya. Jadi tetap semangat, tetap dijaga semangatnya dari awal sampai akhir gitu. Kalau misalnya down, ya bareng-bareng lah untuk saling memperbaiki semangatnya lagi, mengingat lagi gimana sih, apa sih tujuan awal buat mau belajar esai kayak gitu, biar bareng-bareng nanti kita berhasil bareng-bareng selesai nulis esainya kayak gitu. Diharapkan banget ya untuk karyanya nanti teman-teman biar selesai sampai esainya. Terus untuk yang KTI kemarin yang udah ada grupnya, terus diskusi dan lain sebagainya, udah dikirimkan ya draftnya, jadi bisa dieksekusi langsung sampai ke pendahuluan. Begitu ya teman-teman, saya kembalikan kepada MC. Mungkin ada yang mau nambahkan dari panitia yang lain? Terima kasih. Oke Kak Reza, terima kasih. Oke, untuk grup KTI yang udah dibentuk, banyak-banyak diskusi. Kalau nggak paham, bisa tanyain ke pembimbing, bisa nanti biar pembimbingnya tanyain langsung ke fasilitator yang ada. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah hadir. Mari kita tutup acara pagi hingga siang hari ini dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita tutup acara kita dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.